Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama melihat mengenai Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 23. Di situ diceritakan bahwa bagaimana Petrus itu ingin bertanya kepada Yohanes, siapakah Yohanes itu? Dan dia sangat ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Yohanes. Padahal kita semua tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang mengkhianati. Dan kita sebagai manusia di sini kita diingatkan bahwa di situ Yesus berkata bahwa "Tetapi engkau ikutlah aku." Itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Jangan kita melihat kepada orang lain, jangan kita mengurusi apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita harus fokus kepada diri kita untuk terus hanya kepada Yesus. Dan di situ dikatakan bahwa Petrus tetap mencari alasan, tetap ingin tidak fokus. Jadi dia harus membiarkan diri dia itu bertanya ke kanan, bertanya ke kiri, hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu yang memberikan segalanya kepada kita. Kita tahu dengan pasti bahwa Yesus sudah mati, berkorban untuk kita. Dan itu menyatakan bahwa betapa besarnya kasih Yesus yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana kita tidak mau fokus? Apa yang bisa kita balas untuk semua itu? Apakah kita terus akan memikirkan, membicarakan, melakukan hal-hal yang tidak penting, tidak fokus, hal-hal yang bukan menjadi urusan kita? Di situ juga Yesus mengatakan, dia menunjukkan kuasanya bahwa apapun yang ingin dia lakukan bisa. Tetapi dia tidak mau semena-mena karena dia adalah Yesus Maha Bijaksana. Kita dapat belajar banyak kepada Yesus. Kita banyak belajar bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jika kita fokus, semuanya dapat kita lakukan. Dapat kita menerima hikmat Yesus. Tentunya semua itu kita harus menjalin relasi kita dengan Yesus, relasi kita dengan Sang Pencipta kita yang sudah mati untuk kita. Kita semua di sini diingatkan kembali, ikutlah aku. Bagaimana jika kata-kata itu ditujukan kepada kita?
kepada saya. Saya membayangkan jika Yesus mengatakan bahwa kamu ikutlah aku, apa yang akan saya lakukan? Tentunya Bapak Ibu, bukan hal yang mudah, bukan hal yang singkat, yang sebegitu ringannya untuk kita lakukan. Penuh dengan keduniawian, itulah manusia, itulah kita. Banyak yang kita pikirkan, mau ikut Yesus tetapi ada hal-hal lain yang masih banyak kita pikirkan. Mengenai harta, mengenai segala macam yang kita punya, sehingga kita untuk mengatakan, ya aku ingin ikut. Itu tidak hal yang mudah bagi kita semua untuk mengatakannya. Di sini dalam Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa hanya Dia yang boleh selalu menjadi panutan. Karena dengan kita mengikuti Yesus, Yesus mau kita selamat. Yesus mau kita bersama-sama kita di dunia kehidupan kekal bersama dengan Dia. Dalam kerajaan Allah, tetapi tidak mudah. Jika kita tidak pernah fokus, jika kita tidak pernah mendahulukan dalam kehidupan kita hanya Yesus yang menjadi utama, kita tidak akan pernah sampai, kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kadang kita suka berpikir, Yesus sudah begitu rela mati untuk kita. Matinya pun bukan mati yang hanya biasa, tetapi dia sudah disiksa, kemudian dikhianati, diperlakukan sangat rendah sebagai manusia. Kita kadang-kadang sebagai manusia, kita selalu menganggap diri kita itu tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti, harus yang terutama, harus yang lebih baik. Orang lain harus mengalah apapun dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita menjadi seorang pengikut ataupun murid Yesus untuk dapat mencapai bahwa Yesuslah yang utama dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati yang harus kita bina, kita perjuangkan. Karena kalau kita tidak perjuangkan, kita tidak mungkin akan sampai pada keselamatan. Kita tidak akan menjadi pengikut Yesus seperti yang Dia katakan dalam Injil Yohanes. Ikutlah aku. Karena dengan mengikut Dia, kita akan selamat. Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah Injil Yohanes yang dapat kita ambil bahwa kita mengikut Yesus adalah yang utama. Janganlah kita memikirkan yang lain, di atas segalanya adalah Yesus yang terutama. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tutup renungan dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tiada hentinya kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau rela mati bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti Engkau, untuk lebih fokus lagi, untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar, buka mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima hikmat yang datang daripada-Mu. Dan kami boleh hanya memfokuskan diri kami yang utama dan terutama kepada-Mu. Semua ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.